Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kita lanjutkan ya, mempelajari kitab Tuhfatus Saniyah, syarah dari Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wahidin Ibnu Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita terakhir masih di pembahasan dhonna wa akhwatuha ya. Dhonna dan saudara-saudaranya. Yang mana dhonna ini adalah saudaranya, dhonna ini adalah salah satu dari amil nawasih, amil perusak, amil yang mengubah status mubtada dan khobar. Artinya dhonna ini dia masuknya tetap ke mubtada sama khobar, cuma statusnya nanti yang beda. Kalau kana dan inna itu mengubahnya statusnya jadi isim sama khobar. Kalau dhonna ini nanti mubtada dengan khobar dua-duanya jadi maf'ul bih ya. Dua-duanya jadi maf'ul bih. Asalnya mubtada sama khobar, masukkan dhonna, dua-duanya jadi maf'ul bih. Nah, dhonna ini sebagaimana kemarin, dhonna itu dia masuknya adalah fi'il ya. Dhonna ini fi'il madi. Maka perlu dicatat nanti teman-teman bahwasanya dhonna ini dia akan berlaku seperti ini. Artinya dia akan menasobkan mubtada dan khobar dua-duanya plus semua tasrifannya. Plus semua tasrifannya. Di sini kan cuma disebutkan dhonantu ya. Fi'il madi dan fa'ilnya tu'an ana ya, dhonantu. Nah, ini nanti akan berlaku pada semua jenis fi'il. Nah, ini makanya saya terangkan sekarang, kalau kemarin itu nanti agak pusing gitu. Nah, sekarang dhonna ini kan fi'il madi ya. Kemarin saya bilang dhonna dan saudara-saudaranya semuanya itu fi'il. Semuanya itu fi'il. Nah, menasobkan mubtada dan khobar itu kan amalannya dhonna kan menasobkan mubtada dan khobar. Itu enggak cuma berlaku pada fi'il madi saja dan pada fa'il ana saja. Dhonantu, hasibatu, ini kan fi'il madi semua dan fa'ilnya ana semua. Tapi juga fi'il mudhari, juga masdar, juga isim fa'il, semuanya beramal sebagaimana amalannya dhonna, menasobkan isim dan menasobkan isim dan khobar, menasobkan isim dan khobar, menasobkan mubtada dan khobar ya, menasobkan mubtada dan khobar. Nah, nanti statusnya dua-duanya jadi maf'ul bih 1, maf'ul bih 2. Kemarin apa saja? Dhonantu, hasibatu, wakhiltu, za'amtu, ra'aitu. Nah, ini semua bisa ditasrif ya. Nanti kita lihat. Kemudian kita review sedikit. Qala al-musannif Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala fi kitabih Tuhfatus Saniyah syarah Muqaddimah Al-Ajurumiyah, wa aqulu, dan aku katakan al-qismu salisu, bagian yang ketiga ya, min nawasihil mubtada'i wal khabari, dari amil perusak ya, mubtada dan khabar adalah dhonantu wa akhwatuha. Dhonantu dan saudara-saudaranya. Ingat tadi dhonantu ini untuk memudahkan aja. Ini kan dhonantu dia fi'il madi. Aslinya dia berlaku pada semua fi'il madi, fi'il mudhari, mau fa'ilnya bagaimanapun dia tetap berlaku. Ai maksudnya nadhairuha. Saudara-saudaranya itu maksudnya apa sih? Ya nadhairnya. Nadhair itu ya apa namanya? Yang sama dengannya, yang setara dengannya, fil amal, di dalam amalan. Ini sama-sama menasobkan mubtada dan khabar. Wa hiya tadkhulu alal mubtada'i wal khabari.
Dan dhonna dan saudara-saudaranya ini masuk kepada mubtada dan khobar. Fatansibuhuma jami'an. Kemudian menasabkan keduanya bersamaan. Artinya mubtada dan khobar dua-duanya jadi nasab sekarang. Wa yuqalu lil mubtada'i maf'ulun awwalun. Dan mubtada'nya itu disebut dengan maf'ul pertama, maf'ul bi 1. Walil khobari, dan khobarnya sekarang statusnya menyandang nama baru yaitu maf'ulun tsanin, maf'ul bi kedua. Wa hadzal qismu asyaratu af'alin. Bagian ini ada 10 fiil, ada 10 fiil. Nah, saya kasih contoh satu dulu ya. Al awwalu, yang pertama adalah dhonantu. Nahwu contohnya dhonantu Muhammadan shodiqan. Dhonantu Muhammadan shodiqan. Dhonantu itu artinya apa sih? Dhonantu artinya saya mengira. Saya mengira. Kan aslinya kan dhonna gitu ya. Aslinya kan dhonna. Aslinya kan dhonna gitu ya. Ini. Aslinya kan dhonna. Ini kan fi'il madhi ya. Fi'il madhi dia fa'ilnya mana nih? Dhonantu. Ya tu itu ya. Kalau kita tasrif ke bawah itu dhonna, dhonnu, dhonnat, dhonnata, dhonanna gitu kan. Dhonanta, dhonantuma, dhonantum dan seterusnya itu ya. Nanti akan ketemu dhonantu. Dhonantu ini sudah fi'il plus fa'il. Kemudian Muhammad, dan kalau ditanya Muhammad i'rabnya apa? I'rabnya nasab. Kenapa nasab? Dia sebagai maf'ul bi 1. Nah, kalau maf'ul bi itu kodenya mim sama fa. Maf'ul bi 1. Kemudian shodiqon mansub juga, nasab juga. Dia i'rabnya nasab karena apa? Dia sebagai maf'ul bi 2. Dhonantu Muhammad dan shodiqan, saya mengira Muhammad itu adalah teman, ya, adalah jujur. Gitu. Nah, ini contohnya, contoh yang pertama. Ini bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Belum, Ustaz. Belum ya? Lanjut ya, sudah pada hadir. Tep. Kita lihat yang kedua. Wasani, yang kedua. Oh ya, ini saya kasih contoh dulu ya. Tadi kan saya bilang bahwasanya dhonna ini itu kan fi'il madhi fa'ilnya ana gitu. Nah, sekarang kalau fa'ilnya bukan ana, apakah dia kemudian berlaku juga menasabkan isim dan menasabkan mubtada dan khobar? Menasabkan mubtada dan khobar. Kalian, saya kasih contoh di sini kalimat dhonna Muhammadun khalidan yanamu bi al ghur. Dhonna Muhammadin khalidan yanamu bi al-ghur. Nah, baik. Sekarang saya mau tanya satu-satu nih. Dulu ya. Ini ada Mas Andu. Iya, nggak apa-apa. Karena kalau awal-awal tuh ngeheng dulu Tat. Iya, nggak apa-apa. Biar pemanasan. Tep, Mas Ando, dhonna, saya tanya nih, dhonna nih isim fi'il huruf. Dhonna tadi fi'il. Fi'il apa?
Fi'il madi. Fi'il madi. Kalau fi'il itu butuhnya apa nih? Fa'il. Fa'il. Nah, kira-kira fa'ilnya donna mana? Fa'ilnya donna ini apa tadi ana itu? Tuh, kalau ana tadi donan tuh. Oh. Nah, sekarang Oh iya. Kalau ini donna. bentuk bentuk awal tuh berarti kan donna. Donna berarti gua. Itu kan kalau dia betul kalau dia itu fa'ilnya berupa isim domir. Nah, sekarang dia fa'ilnya isim dohir nih. Cari isim dohir yang rofa dari kalimat ini. Ada nggak? Isim dohir yang rofa dari kalimat ini. Rofa. Yang Isim rofa dohir. setelahnya. Setelah dari donna itu kan nanti ada isim Yana. rofa. Gimana? Yana itu. Yanamu ini. Iya, Dat. Yanamu ini fi'il. Fi'il mudhari ini yanamu. Cari isim. Nggak usah jauh-jauh. Isim apa tadi, Dat? Isim dohir itu kelihatan. Dohir itu kelihatan. Kalau domir kan nggak kelihatan kan, tersembunyi di dalam fiilnya. Nah, kalau ini dia di luar, dia keluar dia. Cari yang rofa, isim yang rofa setelah donna. Isim berarti ini Muhammadun ini. Iya betul, Muhammadun. Juga sejauh-jauh ya, Muhammadun. Muhammadun ini dia jadi fa'il. Jadi fa'il. Fa'ilnya donna. Fa'ilnya donna. Nah, Muhammadun i'rabnya apa nih? Mas Andu? Muhammadun ini berarti ini apa namanya? Rofa. Tanda rofanya? Tanda rofanya doma. Doma. Tanda rofanya doma. Kenapa tanda rofanya doma? Kenapa tanda rofanya doma? Karena dia isim ini mufrad. Iya, isim mufrad. Masya Allah. Isim mufrad. Nah, donna ini dia tetap beramal, Mas Ando. Meskipun bentuknya begini ya, nggak harus donanto ya. Nggak harus donanto. Dia tetap beramal. Dia beramal menasobkan mubtada dan khobar. Nah, sekarang maf'ul bih satunya mana? Kan tadi kan mubtada namanya berubah jadi maf'ul bih satu. Khobar namanya berubah jadi maf'ul bih dua. Nah, sekarang maf'ul bih satunya mana? Sebentar. Maf'ul bih itu adalah isim sasaran. Iya, nasob. Dia maf'ul bih itu bahasa Indonesianya itu objek. Oh iya, objek isim yang jadi sasaran. Berarti isim berarti Khalid. Khalid, betul. Khalidan ini maf'ul bih satu. Masya Allah. Nah, sekarang maf'ul bih duanya mana? Muhammad mengira gitu kan. Khalid itu Yanamu ini. Yanamu nih fi'il mudhari Mas Ando. Fi'il mudhari. Dia nggak bisa langsung jadi maf'ul bih dua. Yanamu sekarang pertanyaannya, Yanamu ini fi'il mudhari fa'ilnya mana? Yanamu artinya tidur. Sedang tidur. Oh, berarti Muhammadun. Khalid. Berarti dia domir mustatir ya, fa'ilnya domir, takdirnya huwa gitu kan. Kembalinya ke Khalid. Muhammad mengira Khalid itu sedang tidur. Yang sedang tidur siapa? Khalid kan gitu kan. Nah, maf'ul bih duanya mana? Berarti itu fi'il. Fi'il plus fa'ilnya ya, dia jumlahnya ya. Masih ingat kan khobar itu kan dia ada yang mufrad, ada yang ghairu
mufrad. Yang ghairu mufrad itu kan susunan fiil fa'il atau mubtada dan khobar. Masih ingat ya? Fa'il mubtada khobar. Nah, ini dia jadi maf'ul bih kedua. Nah, fil hurufati jar majrur, gampang lah ya. Artinya gimana? Muhammad mengira bahwa Khalid itu sedang tidur di kamar. Di kamar. Baik. Ini bisa dipahami ini? Tadi apa namanya muqtadar duanya Maf'ul bih 2 maf'ul bih duanya itu yanamu. Nah, susunan fiil fa'ilnya bukan yanamunya. Susunan fiil fa'ilnya. Ya, yanamu kan fiil mudhari. Fiil mudhari nggak Iya. bisa dia jadi maf'ul bih karena fiil mudhari fiil. Maf'ul bih itu harus isim kan gitu kan. Maf'ul bih harus Iya. isim. Nah, yang jadi maf'ul bihnya itu kedudukannya dia gitu. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa nahwunya fi mahalli nasbin. Susunan fiil fa'il, fiil plus pelaku itu dia punya kedudukan. Bukan fiil mudhari'nya langsung. Gitu. Jadi paham nggak? Fiil mudhari'nya nggak bisa karena dia fiil. Yang jadi maf'ul bih 2 itu kedudukannya, susunannya. Susunannya fiil plus fa'il itu dia menempati tempat nasab sebagai maf'ul bih 2. Memang agak ruwet ya, tapi memang begitu bahasa Arab. Berarti yanamu itu fiil fa'il. Sudah fiil plus fa'il. Ini fiil mudhari kan, fa'ilnya kan huwa tadi kan? Karena Fa'il, tersembunyi itu berarti. tersembunyi ya. Karena balik ke belakang, maka dianggap susunan itulah yang apa maf'ul bih 2. Iya betul. Tapi bukan kata yanamunya. Jadi dipahami ya ini ya. Allah, Ustaz. Baik. Ini saya hapus ya. Ada yang masih mau nyatet? Baik. Saya hapus. Belum mana tadi. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang wathani yang kedua itu adalah hasibatu. Hasibatu. Hasib itu sama masih artinya. Saya mengira. Nanti ada 3 kelompok ada 4 kelompok dari saudara-saudaranya Donna. Nahwu artinya nahwu contohnya hasibatul mala nafi'an. Hasibatu al mala nafi'an. Coba Mas Bagas. Iya, Ustaz. Nah. Hasibatu. Hasib tuh nih i'rabnya apa nih? Di i'rab coba hasibatu. Hasib itu fi'il fa'il. Ya, fi'il fa'il. Takdirnya apa tuh? Hasib itu? Takdirnya Wa huma hum ya huma huna anta huma. oh, takdirnya ana. Ana. Takdirnya ana. Al-mala. Jadi apa nih? Al-mala jadi itu maf'ul bih pertama. Maf'ul pertama i'rabnya? I'rabnya nasab. Tanda nasabnya? Karena nasabnya fathah. Terus nafi'an? Nafi'an apa namanya maf'ul bih kedua. Tanda nasabnya fathah. Masya Allah. Coba diterjemahkan. Aku menghisap harta. Mengira. Oh, aku mengira hartaku adalah nafi'an nafi bermanfaat. Bagus. Bermanfaat. Aku mengira harta itu nafi'an bermanfaat. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga wasal itu, yang ketiga adalah khil tuh. Khil tuh masih sama artinya mengira. Nahwu contohnya silakan dibaca Mas Nopal. Ya, Tat. Dibaca nih contohnya nih. Khil tuh hatikot dan
Hadiqata, al-hadiqata. Hadiqata. Musamir Mus mus musmari musmiro. musmiro Musmiro. musmirotan. Musmirotan, masyaallah. Khiltul hadiqata musmirotan. Ya, musmirotan. Coba di i'rab. Khiltu dulu, khiltu. Khiltu ini fi'il ya fi'il isim. Iya, fi'il madhi ya, fi'il plus fa'il ya. Fi'il plus fa'il. Kemudian sama ya tadi ya, tetap Ya. ana ya. Karena nanti ke bawah sama semua. Kemudian al-hadiqata. Al-hadiqata ini maf'ul bi pertama. Marfu pertama. Terus I'rabnya apa? ya ya i'rabnya nasab, Tanda nasabnya? tandanya fathah. Heeh. Terus musmirat dan maf'ul bi kedua. Ya i'rabnya nasab. Terus tandanya fathah. Masya Allah. Hadiqah tahu nggak artinya? Hadiqah itu lupa Oh, itu kebun. Oh, kebun. Musmirah itu berbuah. Coba terjemahkan. Saya mengira kebun itu berbuah. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya ar-rabi'u za'amtu. Za'amtu saya menganggap gitu. Sebenarnya sama, dekat-dekat artinya, nggak jauh beda. Za'amtu saya menganggap, saya mengira. Nahwu contohnya Mbak Alia. Silakan baca Mbak Alia. Za'amtu bakron apa nih? Ya, bakron betul. Bakron jari'an. Za'amtu bakron, jangan bikron ya. Kalau bikron nanti artinya beda. Bikr itu artinya perawan. Kalau bakron nama orang. Iya. Za'amtu bakron jari'an. Za'amtu bakron jari'an. Baik, coba di-i'rab. Za'amtu fi'il madi plus fa'il. Terus bakron sebagai maf'ul bi 1. I'rabnya nasab, namanya fathah. Jari'an sebagai maf'ul bi. I'rabnya nasab, tandanya fathah. Masya Allah. Coba saya mau sedikit review pelajaran tasrif ya. Zam itu kan ana, saya menganggap. Coba diganti kamu deh. Kamu seorang laki-laki menganggap. Jadi gimana nih? Apa Ustaz? Zam tuh ini kan. Nih zam tuh ini kan apa namanya? Fa'ilnya ana ya. Tuh ya. Ana ya. Ana. Sekarang coba fa'ilnya diganti jadi anta. Kamu berarti Ustaz. Ganti jadi am. Berarti jadinya za'am apa nih? Sebentar. Anta itu berarti za'amta. Iya, za'amta bakron jarian. Bisa nggak? Bisa. Bisa begitu. Jadi pokoknya yang penting dia za'ama ya. Dari fiil yang sama. Mau tasrifannya kayak gimana, dia tetap berlaku. Tuh ya. Coba terjemahkan. Za'am tuh bakron jarian. Jarian, tahu artinya jarian? Enggak. Ya. Pemberani. Jarian saya kira pakai jari. Berarti saya mengira bakri. Berarti apa Ustaz? Ya, bakar itu Halo. Tadi putus-putus. Ya. Halo, putus-putus. Ya, saya mengira bakar itu pemberani. Saya mengira bakar itu pemberani. Masya Allah. Baik, barakallahu. Kemudian yang berikutnya
Wal khamisu yang kelima ro'aitu. Ro'aitu. Nahwu contohnya ro'aitu artinya saya melihat. Saya melihat. Ro'aitu saya melihat. Nahwu contohnya silakan baca balik lagi Mas Sandu. Iya, Tat. Ro'aitu Ibron. Ibrahima. Oh, Ro'aitu Ibrahima mufliha. Iya, muflihan. Ra'aitu Ibrahima muflihan. Baik. Coba di i'rab ra'aitu. Ro'aitu itu fi'il fa'il. Ya, fi'il madhi plus fa'il. Plus fa'il. Terus? Kemudian Ibrahima itu maf'ul bih 1. Dan ibrobnya fathah berarti nasab. Nasab tandanya fathah. Muflihan ini berarti maf'ul bih 2. Ke nasab tandanya fathah. Nah, sekarang sama nih. Kayak tadi Mbak Lia, ro'a itu. Sekarang ro'a itu kan tadi kan fa'ilnya ana. Nah, sekarang saya pengen fa'ilnya diganti apa ya? Diganti Muhammad, diganti Muhammad. Gimana teh? Muhammad itu berarti gua pakainya. Kayak tadi donna yang pertama tadi. Donna Muhammadun gitu. Berarti balikin dulu ke bentuk asal ro'a itu. Waduh, ro'a itu bentuk asalnya adalah Gimana nih? Ro'a itu bentuk asalnya gimana nih? aduh. Ro'a itu dibalikin ke bentuk asal. Ro'a itu bentar, ro'a itu kan ana. Ro'a itu ana. Bentuk asalnya berarti Ya apa? Ro'aya kalau belakangnya ya nggak mungkin. Karena dia kan huruf ilat ya. Huruf ilat kan nggak mungkin. Berarti gimana? Huruf ilat itu berarti Ya jadi apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Royun. Kalau friend. Royun kan? Ro'ayun bukan. Ya ro'a. Ro'a. Gini ya, ro'a. Ya, coba Mas Ando. Berarti ini ro'a Muhammadun. Ro'a Muhammadun. Ro'a Muhammadun Ibrahima maflihan. Iya, maflihan, Masya Allah. Udah bisa ya? Udah paham lah. Terjemahkan coba. Ro'a itu Ibrahima muflihan. Saya melihat saya melihat sepertinya Ibrahim itu muflihan. Nah, muflihan itu beruntung. Muflihan itu beruntung. Masya Allah. Baik. Kemudian as-sadisu yang keenam adalah alim tuh. Alim tuh artinya saya mengetahui. Saya mengetahui. Nahwu contohnya silakan dibaca Mas Bagas. Bentar, Ana izin dulu, ada tamu sebentar. Oh iya. Mas siapa nih? Mas Topal. Alim tuh sodeko. Sideko. Oh, sideko. Munjian. Iya, alim tuh sideko munjian. Masya Allah. Coba di-i'rab dulu, di-i'rab. Alim tuh fi'il fa'il. Sideko maf'ul bih pertama. I'rabnya.
i'rabnya nasab kan tandanya fathah. Munjian maf'ul fi kedua ya sebab dia i'rabnya nasab terus tandanya fathah. Masya Allah. Nah, sekarang alim tuh ini diganti kayak tadi ya, diganti sekarang fa'ilnya Khalid, fa'ilnya Khalid. Alim tuh Dibalikin kayak tadi, balikin ke awal, kemudian fa'ilnya Khalid. alim tuh itu ilmun ilman. Fi'il madi mufrad ghaibnya gimana? Alimun. Alima. Oh, alima. Alima kan fa'ila ya. Alima Khalidu sidqan mumjian. Iya, alima Khalidun sidqan munjian. Masya Allah. Barakallahu. Baik. Coba sekarang diterjemahin. Alim tu sidqa munjian. Saya Khalid mengetahui yang ini aja yang ini. Saya mengetahui sidqa itu Kejujuran. Kejujuran. Oh, kejujuran itu munjian itu apa, Dad? Munjian menyelamatkan. Saya mengetahui kejujuran itu menyelamatkan. Masya Allah. Barakallahu. Baik. Ya. Itu yang ke-6 ya. Alim. Kemudian yang ke-7 wasabi'u, yang ke-7 wajadtu itu saya mendapati ya. Nahwu contohnya silakan dibaca Mbak Lia. Wajadtu solaha babal khair. Irab coba. Wajadtu solaha babal khair. Di ilmati pas fa'il. Solaha maf'ul bi 1. Irobnya nasab. Tandanya fathah. Baba. Ini apa ya? Baba maf'ul bi 2. Irobnya nasab, tandanya fathah. Al-khair ini kita belum belajar ya. Al-khair ini dia mudhof ilaih namanya. Mudhof ilaih itu idhofah itu kalau bahasa kita tuh kata majemuk. Kata majemuk itu dua kata yang berbeda gitu. Kemudian dijadikan satu dan menghasilkan kata yang baru. Itu kan namanya kata majemuk ya. Ini kan asalnya babun sama al-khair. Bab artinya pintu, al-khair itu artinya kebaikan. Dijadikan satu, pintu kebaikan jadi kata baru, jadi kalimat baru, punya makna baru. Kalau dipisah ya pintu, kebaikan ya kebaikan. Nah, kalau kalau mudhof ilaih itu mudhofnya yang di depan itu i'rabnya tergantung posisi. Kalau ini kan nasab. Kenapa? Karena dia maf'ul bih 2. Kalau mudhof ilaihnya itu pasti jar. Mudhof ilaihnya pasti jar, pasti majrur. Kalau dulu kata guru saya, kenapa dia jar? Karena dia disenderin sama depannya. Babun ini nyender ke khair. Sesuatu yang disenderin itu pasti turun ya. Ini turun ya. Disenderin dia turun. Gara-gara disenderin jadi turun. Itu pengantar aja. Nanti kita belajar mudhof-mudhof. Coba diterjemah. Saya mendapati sholat, Ustaz. Sholat itu kesolehan. Kebaikan adalah pintu kebaikan. Iya, kesolehan adalah pintu kebaikan. Barakallahu.
yang nomor 7. Kemudian wasaminu yang ke-8 adalah ittakhadtu. Nah, ini susah. Ittakhadtu. Nah, contohnya Mas Bagus sudah ya? Udah, Ustaz. Oh ya. Coba Belum, baca, Ustaz. baca. Maksudnya udah on lagi maksudnya. Oh no ya. Silakan baca. Ittakhadtu Muhammadan shadiqan. Saya Ittakhadtu. telah mengambil Muhammad adalah orang yang jujur. Shadiqan di sini teman ya. Shadiq itu ya bisa arti dua, jujur atau teman. Ya, tapi kayaknya pas teman. Iya, lebih pas teman ya. Baik. Saya mengambil Muhammad adalah seorang teman. Coba di-i'rab. Ittakhadtu fi'il fa'il. Kemudian Muhammadan maf'ul bih. Pertama alamat apa namanya nasab, tanda nasabnya fathah. Kemudian shadiqan maf'ul bih kedua, tanda nasabnya fathah. Sekarang coba fi'il ini kan ittakhadh itu kan fi'il mati nih. Coba sekarang diganti fi'il mudhari. Fi'il mudhari berarti ittakhadha yattakhidu. Yattakhidu. Sekarang fa'ilnya tetap ana, fa'ilnya tetap ana. Fa'ilnya tetap ana. Tapi fi'ilnya ganti mudhari. Kalau yattakhidu kan gua kan? Ya. Nah, sekarang diganti jadi apa? Fi'il mudhari tapi tetap ana. Tattakhidu ya. Mana kalau ana yuk? Aneh kok lupa ya. Yattakhidu, yattakhidani, Yattakhidu, nah itu. Paling bawah. Yattakhidu. Hah? Oh itu jadi madi dan mudhari itu nanti. Ana lupa ya. Ana ya. Iya, ana. Depannya tinggal diganti jadi alif. Bukan alif sih, hamzah. Oh, attakhidu. Attakhidu Muhammadan shadiqan. Masya Allah. Oh ya, lupa. Iya. Ittakhadha yattakhidu di tasrif ke bawah gitu. Jadi semua ya. Jadi semua itu tetap berlaku. Nah, mau tasrifannya kayak gimana? Bahkan nanti masdarnya pun juga berlaku begitu. Masdar, isim fa'il itu juga berlaku. Sebagaimana kana yakunu itu juga tasrifannya berlaku semua. Enggak semua sih, ada beberapa kan kemarin rincian. Itu yang ke-8. Kemudian atas yang ke-9 adalah ja'altu. Ja'altu itu saya menjadikan, sama ya, saya menjadikan. Nahwu contohnya, silakan Mas Sando dibaca. Ya, ja'altu ini apa? Al-dhahaba. Al-dhahaba. Khotimah. Khotiman. Isim fa'il ya, khotiman. Ja'altu dhahaba khotiman. Ja'altu dhahaba khotiman. Tayyib. I'rab dulu. Ja'altu fi'il madi. Fi'il dhahaba maf'ul bih 1. I'rabnya ini berarti fathah nasab. Tandanya khotimah berarti maf'ul bih 2. Nasab tandanya fathah juga. Baik. Ja'altu sekarang saya juga sama deh kayak tadi. Coba fi'ilnya diganti fi'il mudhari. Ganti fi'il mudhari. Kemudian fa'ilnya tetap ana. Fa'ilnya tetap ana.
Ja'altu. Ja'al tuh fi'il madi bentuk AC-nya gimana tuh? Ja'altu itu bukan ja'ala ya tadi. Ja'ala, betul. Fi'il mudhari'nya Kalau ja'ala yaj'alu. yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Sekarang yaj'alu diganti fa'ilnya jadi ana. Yaj'alu diganti fa'ilnya jadi ana. Alu berarti yaj'altu. Oh. Yaj'altu itu fi'il madi. Itu fi'il madi. Kalau fi'il mudhari yang berubah itu depannya. Yaj'altu. Yaj'alu, yaj'alani, yaj'aluna. Taj'alu, taj'alani, yaj'alna gitu kan. Fi'il mudhari itu yang berubah depannya. Taj'alu, taj'alani, taj'aluna, taj'alina, taj'alani, taj'alna. Sebentar, saya masih mubeng ini tadi kepala. Memproses sebentar tadi. Apa namanya? Sebentar, ja'altu itu kan fi'il madi, kemudian berubah menjadi fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menjadi yaj'altu. Yaj'alu. Oh, yaj'alu. Yaj'alu, kemudian dia dijadikan ana. Yaj'alu berarti yaj'alu berarti maj'alu. Hah? Apa sih? Yang diganti huruf depannya ini nih. Yang diganti huruf depannya ini. Ya-nya itu. Diganti jadi berarti ini apa namanya? Yuj'alu. Diganti jadi hamzah. Halu. Aj'alu. Ingat apa lupa? Yang depan yang diganti. Aj'alu. Kita udah masuk belum sih tasrif mudhari yang lugawi? Belum ya? Baru yang belakang. Baru fi'il madi ya? Iya, baru fi'il madi ya. Oh iya, enggak apa-apa. Aj'alu ya, aj'alu. Jadinya aj'alu. Iya. Coba dimasukkan ke sini. Aj'alu. Aj'alu azhaba khotima. Saya sedang menjadikan gitu. Zahab apa zahab? Zahab itu emas. Saya sedang menjadikan emas sebagai khotiman, cincin. Saya sedang menjadikan emas cincin. Jadi kalau khotam itu artinya penutup. Kalau khotim artinya bisa dua, penutup dan cincin. Kalau ada orang yang ngaku nabi setelah Nabi Muhammad, itu dia menerjemahkan khotam itu bukan sebagai penutup, tapi cincin. Cincinnya para nabi. Repot nggak? Kirain tadi saya menjadikan emas calon pendamping gitu. Beda lagi itu. Beda lagi. Ja'al tu dhahaba khatiman. Saya menjadikan emas itu sebagai cincin. Kemudian yang terakhir saja. Wal ashiru yang ke-10 adalah sami'tu. Saya mendengar. Nah, contohnya sami'tu khalilan yaqra'u. Sami'tu fi'il plus fa'il ya. Fa'ilnya ana. Khalilan ini mansub jadi maf'ul bih pertama. Kemudian yaqra'u ini fi'il mudhari. Ya, sama perlakuannya tadi yang pertama kita kasih contoh itu ya, yang sama Mas Ando itu. Yaqra'u fi'il mudhari. Fi'il mudhari i'rabnya apa? Rafa. Kenapa? Karena nggak kemasukan amil nasab, amil jazm. Itu kalau cara mengi'rab fi'il mudhari.
Terus fa'ilnya yaqra'u mana? Yaqra'u kan artinya membaca. Membaca. Siapa yang membaca? Khalil. Berarti fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, gitu ya. Takdirnya huwa, gitu. Kembalinya ke Khalil. Nah, mana maf'ul bih 2-nya? Maf'ul bih 2-nya susunan fi'il plus fa'il ini. Yaqra'u plus fa'ilnya. Dia jadi maf'ul bih 2 fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bih 2. Gimana sih? Nah, gitu. Fi'il plus fa'il jadi maf'ul bih 2. Artinya sami'tu saya mendengar Khalil yaqra'u sedang membaca. Kalau cara nerjemahin ala nahwu, sami'tu saya mendengar pada Khalil adalah dia Khalil sedang membaca. Kita terjemahkan ala nahwu. Ala nahwu itu semuanya dikeluarin. Sami'tu saya mendengar pada Khalil adalah dia siapa Khalil sedang membaca. Itu dulu waktu saya awal-awal belajar itu nerjemahinnya begitu. Ruwet. Cuma nanti akhirnya jadi feeling nahwunya dapat. Feeling nahwunya dapat. Sampai sekarang ngelotok. Karena kalau nggak begitu disalahin terjemahinnya. Sampai sini pertanyaan? Aman ya? Belum Ustaz. Mungkin ya, mau review silakan. ya review Ustaz. Ini terakhir kan Ustaz? Terakhir. Kirain udah di blog itu mau lanjut lagi. Enggak. Bismillah, tadi kita sudah belajar zonantu dan wa akhwatiha dan saudara-saudaranya, wa akhwatuha. Kemudian tadi kita banyak mempelajari dan zonantu ini adalah fi'il ya, fi'il madhi yang tansibul mubtada wal khobar, yang menasobkan mubtada dan khobar. Contohnya tadi misalnya zonantu Muhammadan shadiqon, Muhammadan jadi maf'ul bih pertama, shadiqon jadi maf'ul bih kedua. Ada juga kondisi maf'ul bih keduanya adalah susunan dari fi'il fa'il. Contohnya tadi zonna Muhammadun khalidan yanamu fil apa nanti? Urfi ya, fi'il urfi. Jadi yanamu adalah fi'il fa'il. Nah, kemudian susunan fi'il fa'il ini menjadi maf'ul bih kedua, tetap fi mahali nasbin atau menempati posisinya sebagai nasab. Kemudian tadi apa namanya yang menjadi PR juga bisa diimplementasikan di apa tasrif yang lain, misalnya kayak tadi ya dikeluarkan. Tadi kan contohnya donantu, maka juga bisa apa hasib itu tadi juga bisa misalnya at-takhidu atau nahtahidu atau mungkin yang lainnya gitu. Ro'a itu jadi ro'a, kemudian segala macamnya jadi sama bentuknya, cuman yang menjadi poinnya adalah mubtada dan khobarnya selalu nasab. Barakallahu fiik. Ya. Syukran jazakallahu khair buat Mas Bagas atas reviewnya ya. Jadi begitu ya. Secara garis besar sama. Bahwasanya semua ini fiil ini meskipun yang dikasih contoh fiil mati, tapi semua tasrifannya berlaku sama, artinya dia sama-sama beramal, mau bentuknya gimana pun, fiil mati, fiil mudhari, masdar, isim fa'il, fa'ilnya siapapun, ana, huwa, nahnu, Khalid, Muhammad, pokoknya tetap dia menasabkan mubtada dan khobar gitu. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikitnya ada manfaatnya. Insya Allah berikutnya kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Ini tentang apa namanya fungsi ya, fungsi dari fiil-fiil tadi dibagi menjadi 4 ya. Secara garis besar dikelompokkan menjadi 4. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fi ilmi.